Trader. Ya, selamat datang Mas Widi, Mr. Anggi, ya, Mr. Jimmy. Ini ada komunitas Mazda 2 Depok. Selamat datang. Ya, kita lagi nunggu Mr. Dekinya ya, belum bergabung ya. Ya mudah-mudahan nanti di acara ini saya dapat memberikan suatu pandangan yang lebih lagi kepada teman-teman smart people semua tentang bagaimana dunia trading ini sebenarnya ya. Halo, selamat malam semua. Waduh, ini dia yang ditunggu-tunggu sudah datang kembali. Oke ya, waduh kayaknya Pak Jimmy ini Pak Jimmy ini yang ngechat ini katanya calon nasabah ini Pak, dari Kalimantan nih, spesial Pak. Luar biasa. Kalimantan mana Pak Jimmy? Aduh. Ya sudah, nanti kalau memang nanti tinggal kita kirim rekamannya ya. Nanti saya save aja ini rekamannya, nanti bisa dikirim ya ke Pak Jimmy, jadi bisa melihat secara lengkap nanti sampai pembahasannya selesai. Yeah. Oke ya, kita lanjut. Selamat malam nih ya, smart trader ya. Smart people lah ya, saya nggak pakai smart trader karena belum tentu trader yang mengikuti acara ini Pak. Jadi kita pakai smart people saja ya, saya pakai smart people saja ya. Pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang bisnis yang bisa dibilang di masa pandemi ini menjadi suatu pilihan bisnis yang sangat recommended ya. Ya, jadi primadona ya. Jadi primadona ya, suatu bisnis yang luar biasa, yaitu trading ya. Saya nggak bilang future atau bahasa yang ribet-ribet ya, trading lah yang gampang-gampang, yang sudah familiar. Ya, cuma menjadi masalahnya ini adalah sesuai dengan judul yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu kenapa sih orang masih takut trading? Nah itu dia ya. Ya sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya, Mr. Deki. Saya bilang teman lama ya, sudah kenal dari 2000 berapa kita ya Pak ya? Dari 2013 kalau nggak salah. 13 Pak. 13 betul. 13 ya? 13 ya. Yeah. Di salah satu perusahaan pialang juga saya kenal. Dengan ya suatu sosok yang sangat gagah. Suaranya aja keren banget kalau Pak Deki ini, Mas. Masih gagah Pak Hari. Wah, masih muda Pak, Mas. Lebih muda Pak. Aduh, kalau ngomongin umur saya nyerah Pak. Oh, nyerah ya. Oke ya Pak. Ya sebelum kita bahas backgroundnya Mr. Deki dulu lah ya. Ini keturunan Londo katanya. Benar ya Pak ya? Keturunan Londo ya. Jadi khusus kita datangkan dari negeri Belanda nih untuk membahas tentang bisnis baru dunia trading ini ya. Oke, jadi sudah berapa lama Pak kenal dengan trading ini Pak? Apakah memang Bapak memang dari dulu memang trainer, atau memang memulai sesuatu dari misalnya dari seorang marketing, atau gimana Pak? Boleh dijelaskan Pak biar para smart people kita tahu nih ya. Baik, jadi pada saat itu kurang lebih tahun 2002 saya memulai suatu bisnis ini. Jadi memang saya sedikit cerita sama rekan-rekan trader ya yang hadir di sini. Jadi sebetulnya saya pada saat itu bekerja di salah satu hotel ya di Kalimantan. Makanya tadi saya tanya Pak Jimmy, Kalimantannya di mana? Ya. Lalu kemudian sebagai seorang
front office gitu kan, dimana kalau front office itu selalu banyak sekali bertemu dengan tamu, ya. Nah, pada saat itulah justru saya bertemu dengan ada orang Amerika dan akhirnya ngobrol-ngobrol. Itu awalnya nggak sengaja. Waktu itu saya memahami dengan kondisi pendapatan saya di kerja di hotel ya cukuplah apa namanya hanya untuk hari-hari ibaratnya begitu ya. Mendapatkan gaji, uang servis, ditambah ada uang tips lah ya kalau di hotel itu. Nah, saat itu saya mungkin apa ya, mungkin polos kali ya, sampai saya menanyakan kepada si orang bule itu, Anda ini kerjanya apa? Kok duitnya banyak sih? Saya bilang gitu kan. Akhirnya si bulenya menjelaskan apa namanya, ada satu, kalau di hotel itu ada suatu bisnis room ya, dan disitulah si bule itu memperlihatkan pertama kali kepada saya yang namanya grafik trading. Jujur pada saat itu saya juga kebingungan. Nah, ini sebetulnya ini apa yang harus dilakukan dan harus ngapain ini ya? Ini kalau berbicara masalah historical waktu saya pertama kali tahu tentang dunia trading. Ada cerita lucu. Jadi pada saat itu saya saya ditanya sama si bule, apakah kamu punya uang 1 juta? Jujur pada saat itu 1 juta rasanya besar, Pak. Ya. Dan ini saya mengajak kawan saya untuk patungan masing-masing 250.000 rupiah pada waktu itu. Ya, berempat. Dan akhirnya terkumpul 1 juta dan luar biasanya si bule ini mencoba trading. Saya pun tidak tahu itu di instrumen apa tradingnya. Tiba-tiba uang kami berubah jadi 2 juta, Pak. Wah, pada saat itu juga, Pak. Pada saat itu. Dan kami di sana lagi minum, lagi apa sambil duduk-duduk gitu, tiba-tiba uang kami yang 1 juta berubah jadi 2 juta. Akhirnya kami withdrawal dan masing-masing mendapatkan uang 500.000 rupiah. Ya, jadi akhirnya ini bisnis apa nih? Hanya dalam waktu 3 jam waktu itu. Dalam waktu 3 jam kok uang bisa mendapatkan 100%. Ini semakin membulatkan niat saya untuk bisa menjadi seorang trader pada saat itu ya. Dan akhirnya sebagai seorang newbie pada saat itu muncul rasa greedy. Ya, muncul rasa ya mungkin humanity lah ya, rasa rakus itu akhirnya muncul dan saya mencoba untuk dengan teman-teman melipat gandakan uang saya. Akhirnya saya bilang udahlah kita 1 juta aja. Akhirnya masing-masing teman-teman pun sepakat untuk mengumpulkan masing-masing 1 juta jadi 4 juta dengan harapan bisa menjadi 8 juta, Pak. Nah, pada saat itu kami transaksi dan ketika transaksi kalau si bule itu butuh waktu 3 jam untuk 100%, saya hanya butuh 30 menit. Kami butuh 30 menit waktu itu untuk mendapatkan 100%, Pak. Wah, luar biasa. 100% kerugian maksudnya, Pak Hari. yang setelah dari tadi Menir Deki ngomong itu yang saya agak sedikit bingung ya, ternyata yang nanya sama bule kan juga bule ya. Oh iya. Iya. Ya. Jadi akhirnya itulah jujur teman saya yang 3 orang langsung menyatakan pensiun dari dunia trading, Pak. Sedangkan saya waktu itu jujur merasa ditinggalkan oleh teman-teman, tetapi yang ada di benak saya cuma satu, ini berarti ada sesuatu hal yang sebetulnya saya belum paham. Oh gitu ya Pak ya. Ini ya, pasti ya mungkin itulah ya Pak ya yang dirasakan sama masyarakat sekarang ya. Mereka tidak paham, tapi mereka langsung ngambil nilai negatif tentang dunia trading ini sendiri kan ya. Langsung bilang yang namanya trading itu pasti kalah, yang trading itu pasti rugi, nggak akan ada yang menang. Padahal secara tidak langsung sebenarnya mereka ya kurang paham sebenarnya ya Pak ya. Iya, benar sebetulnya gitu ya, Pak? Belum paham sepenuhnya, apalagi
kalau kita ngajak ngobrol sama seseorang itu itu informasi yang didapat itu kan hanya dari katanya, Pak. Ah, itu yang repot. Sama seperti begini, Pak Hari. Kalau misalnya Berarti Pak hebat Hari, kata, ya, maaf Pak, berarti si bagaimana? katanya itu hebat ya. Berarti yang Betul, namanya si katanya itu hebat ya. betul. Sampai bisa memberikan pengaruh yang begitu luar biasa sama si Luar biasa ya. orangnya. Ya sama seperti halnya Pak Hari. Kalau Pak Hari tiba-tiba beli mobil Eropa ya, Ya. mau beli BMW, tiba-tiba ada orang bilang, kawan Pak Hari, aduh Pak Hari jangan beli deh mobil Eropa, itu bahan bakarnya boros Pak. Udah gitu on the deal-nya kalau Pak Hari ada masalah itu mahal-mahal Pak, malah keluar uang banyak gitu kan. Ah, ketika Pak Hari tanya kepada orang itu, apa kamu sudah pernah pakai BMW? Dia bilang enggak, itu kata teman saya sih katanya gitu kan. Memang katanya itu luar biasa memang ya katanya. Katanya itu luar biasa. Jadi repot sekali Pak. Tapi si katanya itu di bule sana nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi Gitu. intinya nih ya, kita coba agak sedikit masuk ke intinya. Kira-kira nih, supaya orang tidak persepsi negatif nih tentang dunia trading nih. Apa yang harus dilakukan sama, ya saya katakan aja lah, masyarakat 062 kita inilah Pak. Iya. Supaya tidak terpengaruh katanya Mister Katanya itu. Kan Mister Katanya itu kan luar biasa soalnya. Betul. Yang pasti Pak, kalau ada ungkapan tak kenal maka tak sayang ya Pak. Oke. Jadi tetap kalau kita mau mendalami suatu bidang, memang kita harus tahu bidang itu Pak. Harus itu Pak memang. Harus. Jadi sangat beresiko apabila seseorang membuka suatu usaha atau menjalankan suatu bisnis tanpa didasari ilmunya Pak. Bahkan kalau saya tanya kepada teman-teman yang hadir di sini, bisnis apa yang sebetulnya di dunia ini yang tidak ada resikonya? Nah ini Pak, mungkin karena trading ini masalahnya uang kali ya Pak ya. Betul. Apa bisa jadi gitu juga Pak? Ya, jadi masalahnya Pak, kalau memang di trading ini kan sifatnya intangible ya, artinya ada suatu transaksi tetapi memang barangnya tidak ada. Jadi hanya pemutaran pemutaran uangnya saja. Jadi kalau tiba-tiba uang menyusut itu seolah-olah betul-betul suatu masalah besar gitu ya. Tidak demikian apabila kita bisa memahami masalah risk dan money manajemennya gitu ya, seperti itu. Jadi yang paling terpenting dan sangat saya sarankan adalah kita memahami dulu bidang yang akan kita geluti gitu. Jadi mohon dipastikan juga bahwa trading ini sebetulnya adalah long life business. Tadi sempat saya sampaikan bahwa trading ini adalah bisnis jangka panjang ya. Selama kita sebagai manusia masih menggunakan uang, maka bisnis trading itu akan tetap berjalan. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Oke, smart people ya. Tadi sedikit sekilas ya mungkin sudah info ke Pak Deki. Kenapa orang berpandangan negatif ya tentang trading. Tapi kalau lebih detail itu Pak, langkah-langkahnya kira-kira apa saja Pak yang dibutuhkan Pak bagi seorang newbie lah kita katakan ya, supaya mereka itu bisa langsung match gitu ya sama yang namanya dunia trading ini. Jadi mulai step awalnya itu gimana sampai harus ketemu siapa, apakah harus ketemu seorang seperti Bapak, apakah harus langsung invest langsung trading langsung atau bagaimana Pak kira-kira? Baik, step awal yang dilakukan adalah keputusan. Yang jadi pertanyaan, keputusan itu mau kita ambil Pak? Berarti itu memang langkah awal itu harus dari dalam diri sendiri juga ya Pak ya? Ya, itu dari keputusan itu.
Karena ibarat apa ya, saya ingin menganalogikan bagaimana proses sebuah telur dipecahkan. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau kita memegang sebuah telur, lalu kemudian telur itu kita pecahkan, maka yang terjadi hanyalah menjadi sebuah makanan, Pak. Benar, benar. Tapi apabila telur itu dipecahkan dari dalam, maka itu yang terjadi adalah awal sebuah kehidupan. Oke. Oke, jadi dalam trading pun juga sama. Bagaimana Anda yang harus breakthrough dengan keputusan itu. Jadi diawali dari keputusan kapan nih saya mau mempelajarinya dengan sebenar-benarnya seperti itu. Jadi itu juga yang ingin saya sampaikan kepada para smart people di sini, bahwa rasa breakthrough itulah yang juga dulu saya alami ketika saya ditinggalkan oleh 3 kawan saya, ya, yang menyatakan waktu itu menyatakan pensiun dari dunia trading, sementara saya akhirnya memutuskan itu. Apalagi saya tidak lama, 5-6 bulan lah dari sejak mengenal trading, akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya yang dari hotel itu, gitu kan. Nah, itu keputusan yang sudah saya ambil dan saya merasa yakin bahwa insya Allah itulah dunia saya, gitu kan, dunia yang bisa menghidupi saya, ibaratnya demikian, gitu kan. Nah, itu yang paling penting diawali di sana, dari keputusan dulu. Oke. Keputusan ya, berarti ya, ya memang sih ya, ketika kita memulai suatu langkah apapun itu memang semuanya memang diawali dari dalam diri sendiri ya, smart people ya. Baru nanti kita mungkin kita akan belajar dari orang yang ahli ya, termasuk ya mungkin sama Menir Deki ini sendiri ya. Kalau Menir sendiri memulai dunia ini apakah memang ikut trading, apa memang jadi marketingnya, atau memang langsung jadi trainer ini? Baik. Menir Deki. Dengan segala kerendahan hati, saya belum pernah ikut training apapun, Pak. Wah, jadi belum pernah ikut trading tapi jadi trainer ya? Nah, itu dia. Jadi sebetulnya saya lebih autodidak ya, apa-apa saya pelajari sendiri. Jadi Bapak dan Ibu smart people yang hadir di sini, banyak para pembicara, baik itu di suatu gathering ya, itu banyak literasinya berdasarkan textbook ya, dan berbicara seolah-olah I am Superman, yang tidak pernah merasa bahwa itu adalah salah, gitu kan. Tapi tanpa disadari, kita ini adalah makhluk sosial, kita ini manusia yang tidak mungkin luput dari salah, tapi kita juga ada sisi benarnya, gitu. Nah, alhamdulillah, kenapa seminar-seminar yang saya selenggarakan atau webinar itu selalu membludak dan menghasilkan orang-orang yang akhirnya jadi, itu karena saya berbicara realita. Oke. Gitu. Saya tidak mau berbicara yang angan-angan atau seolah-olah hidup ini only profit, gitu ya, tanpa memikirkan yang namanya risk management segala macam. Enggak. Saya lebih baik terbuka, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing person. Gitu ya, karena setiap orang menempatkan resiko yang ditoleransinya itu tidak sama, ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Nah, itu yang membuat saya bisa membludak acara-acara saya. Lalu kemudian saya juga, karena di awal-awal trading saya mengalami bertubi-tubi kalah ya, Pak Hari. Artinya saya mengalami loss, lalu kemudian saya pelajari. Semakin saya mempelajari, tingkat loss saya semakin sedikit, saya pelajari lagi, tingkat loss saya semakin sedikit lagi. Itu menjadi suatu bekal buat saya. Dulu ketika saya di awal-awal trading pun sebetulnya akhirnya saya mencoba masuk di dunia broker ya. Ini cukup terlambat sih, Pak Hari.
saya mengawali dunia trading itu di tahun 2002, tetapi saya baru mencoba masuk di perusahaan pialang itu 2009, Pak. Oke. Jadi saya sudah jalan duluan selama 7 tahun. 2009 saya baru mencoba masuk di sana, dan memang ternyata posisi trainer waktu itu tidak ada, karena yang karena memang tidak ada bagiannya pada saat itu. Terus kemudian yang dikatakan seorang trader pun juga tidak ada, Pak, gitu kan posisinya gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau saya diterima untuk menjadi marketing terlebih dahulu pada saat itu gitu kan. Nah, akan tetapi tidak masalah, yang namanya sebuah pengalaman atau jalan hidup yang memang harus dilalui ya, selama kita menyikapinya dengan positif gitu kan. Nah, tapi toh pada akhirnya berjalannya waktu, malah saya berada di posisi yang saya inginkan waktu melamar akhirnya gitu. Gitu ya. Trainer. Jadi balik lagi ke trading, balik lagi ke sebagai trainer gitu kan, seperti itu. Kurang lebih kayak begitu. Kalau buat seorang Deki Van Slobe, apa sih menariknya sisi trainer, Pak? Kenapa itu menjadi suatu tujuan rencana hidup Bapak yang Bapak idam-idamkan waktu memasuki dunia pertradingan ini, Pak? Jadi saya pengen tahu nih dari sisi seorang Deki Van Slobe, kenapa memilih divisi trainer gitu, Pak? Saya punya kepuasan, Pak, ketika saya bisa memberikan finansial literasi kepada masyarakat luas, Pak. Wah, luar biasa. Saya mengalami bagaimana sepak terjang, bagaimana saya jatuh bangun, dan itu semua jujur aja, kalau Anda tahu, kapan ketemu, Anda bisa melihat isi laptop saya, di mana saya punya ribuan indikator, saya punya ribuan robot, saya juga punya ribuan trading system. Dan itu semua saya file, tidak pernah saya buang. Jadi semua betul-betul saya collect gitu kan. Sehingga saya memahami mana sebetulnya sistem-sistem yang memang proven ya, yang bagus, mana sistem-sistem yang sebetulnya kurang baik ya, kurang bagus ya, seperti itu. Jadi itu saya sengaja kumpulkan, Pak, selama saya belajar trading, dan di luar dugaan karena saya mempelajari itu semua, di situ mungkin menjadi sebuah nilai, akhirnya saya menjadi seorang trainer gitu ya, seperti itu. Yang kedua, saya merasa, Pak, kalau saya bisa mengamalkan saya punya ilmu ini, lalu orang memanfaatkannya, lalu orang mendapatkan profit, Pak. Pertimbangan saya begini, Pak. Kalau orang ini adalah seorang kepala keluarga, mendapatkan ilmu dari saya, lalu dari ilmunya itu dipakai untuk menafkahi anak istrinya misalnya, Pak. Atau mungkin ada orang yang masih bujangan tapi punya keluarga anak yatim, gara-gara diajarkan trading menghasilkan uang, lalu orang itu bisa memberikan ke anak. Saya merasa itu bukankah ini pahala gitu loh, Pak. Wah, luar biasa ini. Jadi, jadi saya kayak seperti punya pasan, Pak. Luar biasa ya. Jadi itu ya, smart people ya, nggak salah ya, saya malam ini menghadirkan seorang Deki Van Slobe ya, yang punya tatanan hidup, punya tujuan hidup itu tidak hanya sekedar untuk pribadi mungkin ya, tapi juga untuk bisa bermanfaat buat banyak orang gitu ya Pak Deki ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Jadi ya smart people ya, sekali lagi bahwa trading itu tidak menakutkan kok, selagi memang itu Anda pelajari, apalagi Anda mungkin akan mendatangi atau bertanya atau mempelajari dari orang-orang yang ahli ya. Jadi nggak usah ragu, Pak. Kalau memang keputusan dari hati Anda itu sudah bulat, misalnya untuk pengen terjun di dunia ini, terjunlah. Jadi tidak usah ragu-ragu. Begitu ya Pak Deki ya?
Betul, Pak. Kira-kira ya. Wih, santai banget Pak Deki ini sambil ngopi ya. Iya. Kalau malam minggu justru Itu ya. Pak Hari. Karena tidak ada harga yang terpantau, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi, mungkin apakah pilihan broker juga merupakan suatu nilai resiko tersendiri, Pak, bagi Betul. seorang calon nasabah? Baik, Pak. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa dalam memilih broker, tolong hal yang paling penting yang Anda perhatikan adalah trading rules-nya, Pak. Ya. Trading rules, Pak ya. Trading rules yang ditetapkan oleh si broker itu. Jadi jangan karena kita memiliki dana akhirnya main masuk begitu saja. Ya, kita harus menghargai kepada uang kita. Okay. Tapi mungkin ini juga ya Pak ya. Biasanya kan orang yang saya mau bilang apa tadi yang namanya katanya ini tadi. Namanya katanya ini kan membuat masyarakat ini selalu percaya dengan iming-iming biasanya pertama itu ya Pak ya. Betul. Jadi broker itu di belakangin gitu Pak. Berarti broker itu di nomor 2 kan, iming-iming. Nah itulah yang terkadang masyarakat kita itu pengen cari gampangnya. Tapi begitu terjadi masalah, mereka hanya menilai sepihak, wah ini nggak benar ini mah nggak bagus nih, kan begitu ya Pak ya. Jadi saya harap ya kepada smart people ya, pinter-pinterlah kalian menyikapi sesuatu hal, apalagi hal ini berkaitan dengan dunia baru, ya misalnya trading ini menjadi suatu dunia baru bagi Anda. Maksud kenapa saya bilang pinter-pinterlah ya, kalau kita memang nggak pinter, maka pinter-pinterlah, istilah saya seperti itu Pak ya. Karena memang kita harus pinter gitu menyikapi misalnya kalau memang ada yang menyampaikan bahwa bisnis trading ini dengan fixed income, berpikirlah Anda gitu ya. Apa mungkin sih dunia trading itu fixed income? Apa mungkinkah yang namanya bisnis itu terjadinya keuntungan yang flat, yang pasti? Kan nggak mungkin juga ya Pak ya. Yang penting yang selama ini saya tahu bahwasannya dunia trading ini adalah bisnis yang paling fair di dunia. Kenapa yang paling fair? Karena yang risiko dan profitnya itu semuanya di tangan Anda. Begitu, benar ya Pak Deki ya? Betul Pak. Ya, risiko dan profitnya itu kan di tangan Anda ya. Jadi bukan di tangan orang lain. Jadi tinggal memilih broker yang jelas, maka Anda akan mendapat garansi bahwa kalian berbisnis di tempat yang tepat. Kira-kira begitu ya Pak Deki ya? Betul Pak. Jadi untuk penutup nih ya, Pak Deki, apa nih kata-kata mutiara atau kata-kata wejangan dari Pak Deki untuk para smart trader atau smart people yang pengen bergabung di dunia trading? Iya, putuskan segera sesuai dengan apa yang kita yakini ya, bahwa trading itu seolah-olah membeli masa depan dengan harga hari ini. Ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, bahwa kondisi keuangan pun juga tidak ada cerita bahwa masa depan adalah lebih murah dari hari ini. Maka dengan kita melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, itu tentu di masa depan tuh yang akan menikmati adalah sebetulnya anak cucu kita. Jadi memang sudah kewajiban dan sudah tugas kita lah yang sebetulnya menyiapkan untuk mereka semua. Ya, intinya putuskan segera, jangan pernah ragu. Kalau boleh saya sampaikan, kalau ikut trading itu jangan pernah takut, tapi kalau takut jangan trading, begitu ya.
Luar biasa ya ujangannya ya. Terakhir Pak Deki boleh promo nih. Kira-kira bisa temuin Pak Deki di mana? Sekarang lagi hinggap di mana ini trainernya? Hinggap pakai bahasa burung kali ya. Boleh Pak, jadi kalau boleh, mana tahu ada teman-teman Smart People kita yang mau bertanya mungkin itu bisa mencari Pak Deki di mana. Silakan Pak. Baik, saya saat ini bergabung di GKI Invest ya, di GKI Invest Bandung, di Jalan Asia Afrika. Itu jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya kesempatan ingin bersilaturahmi silakan. Tapi kalaupun memang ada lokasinya jauh, itu bisa mengikuti webinar-webinar kami yang diadakan satu minggu satu kali ya. Jadi kita bisa berkomunikasi di sana. Kurang lebih begitu Pak Hari. Oke, siap ya. Terima kasih banyak nih ya sama Pak Deki ya, yang mau meluangkan waktunya untuk menjelaskan kepada kita semua ya tentang bagaimana sih sebenarnya dunia trading itu. Oke ya, teman-teman, sebelum kita akhiri, tadi Pak Deki sudah sebut identitasnya sekarang di mana. Jadi kalau mau bertanya, kalian bisa carinya kemana. Tapi kalau nanti misalnya lupa, kalian tinggal bisa lihat di biodata saya, tinggal di hubungin aja di bio saya juga ada. Nanti saya tinggal sampaikan ke Pak Deki. Oke, Smart People, sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses, salam profit untuk kita semua.